Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, inni usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترحن الجحيم summa latarahunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Awal kalam, permulaan kata, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini untuk melaksanakan solat Jumat yang akan insya-Allah kita akan laksanakan setelah selesai khutbah ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk Nabi umat sedunia yang bertitelkan Ya Habibullah, yang ininya Nabiyuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam pengetahuan seperti sampai saat sekarang ini. Baik, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengenai tema yang ininya yang berjudul kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi, apakah itu kebahagiaan? Bahagia kita tidak bisa kita ukur dengan harta, jabatan, serta kekayaan yang kita miliki. Namun, sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada hati seseorang. Banyak orang yang kaya dengan harta, tetapi dengan kekayaannya itu tak membuat hatinya menjadi tenang. Justru sebaliknya, menyibukkan dirinya untuk mengejar kekurangan. Karena berapapun harta, pangkat, jabatan, serta kemegahan duniawi yang ia miliki masih dia anggapnya kurang. Yakninya, apabila ia mempunyai satu buah mobil ingin bertambah dua, mempunyai dua buah mobil ingin bertambah tiga, dan seterusnya. Jadi itulah sifat manusia yang ada di dunia ini. Ia tidak cukup dengan satu, tapi ia ingin menambah satunya lagi. Begitulah kehidupan manusia tersebut. Namun dengan itu ia tidak mendapatkan suatu kebahagiaan yang ia damba-dambakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takasur dalam ayat 1 sampai 2 yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, bahagia yang sebenarnya adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi dalam surat At-Takasur dalam ayat 1 sampai 2 telah jelas bahwasannya kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari sebuah kebahagiaan. Karena apakah kebahagiaan itu kita dapatkan dengan harta atau pangkat atau jabatan atau serta kemewahan dunia yang kita miliki. Namun sesungguhnya kebahagiaan itu bukan di situ, tetapi terletaknya kepada hati seseorang.
Karena banyak orang yang memiliki harta, banyak orang yang memiliki pangkat dan jabatan, tetapi dengan kemewahan atau apa yang ia miliki tersebut tidak bisa menganggap hatinya menjadi tenang. Jadi oleh karena itu, bagaimanakah kita mendapatkan suatu kebahagiaan yang sebenarnya, yang ini dengan selalu bertakwalah kepada Allah dan Rasul dan selalu taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-khina khina nafsi, kaya yang sebenarnya adalah ketenangan di dalam jiwa. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi, apakah itu ketenangan jiwa? Ketenangan jiwa merupakan salah satu anugerah Allah yang sangat berharga. Banyak orang menginginkannya, banyak orang ingin memperolehkannya, banyak orang ingin mendapatkannya, namun sedikit orang yang memilikinya. Hal ini disebabkan kenapa? Karena manusia lupa kepada zat penciptanya. Karena manusia lupa kepada zat yang memberikan kebahagiaan. Dan lupa manusia ini siapa yang memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada tiap-tiap diri manusia tersebut. Jadi oleh karena itulah, janganlah sekali-sekali kita menganggap bahwasannya kebahagiaan itu terletak kepada harta, jabatan serta kemewahan yang kita miliki ini. Namun sungguhnya kebahagiaan itu terletak kepada hati seseorang. Jadi bagaimanakah kita untuk mendapatkan ketenangan hati ini? Yang ininya kita selalu berzikrullah kepada Allah. Yang ininya dengan selalu bertakwa kepada Allah. Dan dengan selalu mentaati perintah Allah dan Rasul. Dan jauhi semua larangan Allah dan Rasul. Dengan begitu insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati kita ini. Dan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Dan juga sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69-70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illahu war-rasul fa'ulaika ma'allazina an'ama Allahu 'alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmatnya oleh Allah. Yang ininya adalah para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang yang beramal soleh. Dan mereka itu adalah teman sebaik-baiknya. Yang demikian ini adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup yang mengetahui. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 69-70 telah dijelaskan bahwasannya itu adalah demikianlah saudara-saudara kebahagiaan yang dicapai oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah janji Allah terhadap orang yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada orang yang menerhakai kepada Allah dan Tuhannya. Jadi dalam ayat ini telah dijelaskan untuk kita mendapatkan sebuah kebahagiaan dan ketenangan jiwa dan mendapatkan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para orang-orang mati syahid, mendapatkan kedudukan yang sama yang ininya apabila kita selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kita sekali mendurhakai kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cobalah kita renungkan, mana mungkin seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan jika ia mendurhakai kepada Allah dan Tuhannya. Jadi mungkin kita anggap bahwasanya orang yang tidak taat kepada Allah selalu beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu terletak kepada harta, pangkatnya, jabatannya, dan apa yang dia miliki di hidup dunia ini. Tapi itu adalah merupakan anggapan atau keliru yang sangat besar. Karena mereka itu lupa bahwasanya harta, pangkat, jabatan, serta kemewahan duniawi yang kita miliki itu tidak adalah yang akan abadi atau tidak akan kekal selamanya. Karena sesungguhnya harta, pangkat, jabatan yang tersebut itu akan kembali kepada Allah. Karena bahwasannya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Namun sesungguhnya negeri yang kekal adalah kehidupan akhirat. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah.
kita hidup di dunia ini hanyalah sebagai tempat lintasan dalam rangkaian perjalanan menuju akhirat. Jadi dengan untuk itu, marilah kita perbanyaklah bekal kita di hidupan akhirat. Janganlah sekali kehidupan dunia ini dengan segala atau berlimpah dengan segala kemewahan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Mu'minun ayat 39. Ya qaumi innama hazihil hayatid dunya mata'un wa inna al-akhiratu hiya darul qarar. Yang artinya, hai hambaku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan semata, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, mali walid dunya ma'ana fit dunya illa qirakibin istazalla tahta sajarah summa roha wa tarakaha. Dalam artinya, untuk apakah dunia bagiku? Tidaklah dunia ini melainkan orang yang pergi berkendara, yang bernaung sebentar di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 39 dan juga dalam surat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi bahwa telah dijelaskan bahwasannya kita harus sadar, kita harus menyadari bahwasannya hidupan dunia ini hanyalah sementara. Semestinya lah kita harus giat untuk mencari bekal untuk persiapan dalam perjalanan menuju akhirat. Dan janganlah sekali-sekali kita kehidupan dunia ini dengan segala atau bergelimang dengan segala kemewahan hingga kita lupa dengan akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Karena kehidupan dunia ini adalah sebagai titipan. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal dan abadi. Karena kita cubalah kita renungkan dan kita ibaratkan. Kalau contohnya seperti orang musafir. Apabila ia pergi perjalanan jauh, mesti ia memerlukan bekal sebanyak-banyaknya. Dengan perbekalan, dengan kematangan yang bawa untuk perjalanan hingga ia tiba di tujuan dengan selamat. Jadi untuk itu jugalah kita bahwasannya kehidupan dunia ini hanyalah sebagai tempat titipan dan kehidupan akhirat adalah negeri yang kekal. Maka carilah perbanyak amal kehidupan kita untuk menjalan untuk menuju akhirat. Dengan begitu, dengan perbekalan, dengan persiapan yang kita miliki untuk akhirat, maka insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan akan ketenangan hati dan mendapatkan kebahagiaan hakiki dan insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin kita masih mumpung atau masih akan menuju bulan suci Ramadan, tinggal menghitung hari. Dengan begitu, marilah kita perbanyak amal kita. Marilah kita persiapkan diri kita untuk menuju bulan suci Ramadan. Karena bahwasannya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang amanah. Pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Dengan begitu, marilah kita perbanyak amal dan ibadah kita kepada Allah sebelum menuju bulan suci Ramadan. Karena bulan suci adalah bulan penuh berkah. Bulan untuk memohon minta ampun kepada Allah. Dan janganlah kita sekali-kali lupa dengan bulan ini. Janganlah sekali kita tidak melaksanakan ibadah dalam bulan satu bulan ini. Yang ininya pada bulan yang penuh berkah ini. Yang ininya bulan Ramadan. Mungkin begitu. Demikianlah isi khutbah saya pada hari ini. Mungkin dapat kita amalkan. Dan dapat kita renungkan. Dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama bagi saya menyampaikan. Mungkin segitu. Barakallahu lil Qur'an fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum biha min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innallahu sami'ul alim. Fastaghfirullahal azim. Innallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah. Inni usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya ayuhan Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffar. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffar. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika bi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bar. Ya'izzukum la'allakum yatazakkarun wa la yazikrullahi akbar. Aqimus shalah. Mungkin segitu hasil dari khutbah dari Pak. Sekian, terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.